teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal kompetensi teknis kebidanan ya. Dan soal ini aku ambil dari beragam sumber dan buat kalian yang selalu nanyain gimana cara order e-booknya, itu nomornya udah aku cantumin di description box aku teman-teman. Jadi tinggal kalian klik aja description box itu dan nanti ada nomor WhatsApp-nya. Dan juga kalian bisa tanya-tanya tentang e-book tersebut dan bisa kalian order di situ. Nah, buat untuk harganya ataupun info selanjutnya itu kalian tinggal chat aja ya di nomor itu. Dan untuk info grup di Telegram itu belum selesai, soal-soalnya itu belum selesai teman-teman. Nanti kalau udah selesai aku bakalan infoin lagi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke soalnya. Tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor satu. Kita baca bareng-bareng. Nyonya A mengatakan ingin meneran setelah bidan K menyatakan pembukaan lengkap setelah melakukan periksa darah. Periksa dalam ini ya teman-teman, salah nih. Kemudian ketuban negatif dan kepala masih 1 cm membuka vulva. Hal yang pertama kali dilakukan oleh bidan adalah, oke, pembukaannya itu udah lengkap, kemudian ketubannya udah pecah ya. Nah, kepalanya itu masih sekitar 1 cm terhadap vulva ya, terhadap membuka vulva ini. Nah, yang bisa atau pertama kali yang dilakukan bidan itu adalah, kalau yang A enggak ya, episiotomi itu kan biasanya kalau udah terdeteksi perineumnya kaku ya teman-teman, dan juga kepalanya itu udah sekitar 5 cm membuka vulva ya, tapi ini baru satu. Nah, kalau dilakukan episiotomi secara dini takutnya nanti dia mengalami perdarahan ibunya kayak gitu. Kemudian yang B, amniotomi, ini tidak perlu dilakukan lagi karena ketubannya sudah negatif kayak gitu teman-teman, atau sudah pecah. Nah, kemudian yang C, pimpin menara. Nah, ini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Nah, bidan bisa melakukan memimpin meneran ya, supaya untuk melahirkan si bayinya. Nah, kemudian yang D, pasang APD. Ini pasang APD harusnya sudah terpasang ya, teman-teman. Kemudian yang E, beritahu keluarga tentang keadaan ibu. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini nomor satu jawabannya adalah yang C. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku. Boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Nyonya T, usia 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 3 di PMB, dengan keluhan tak tertahankan. Ini bukan kala 3, kala 2 ya teman-teman, salah ini. Oke, dengan keluhan tak tertahankan, hasil anamnesis ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80, suhu 36,8, pernapasan 18, DJJ 144, kontraksi 4 kali 10 menit dengan durasi 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva dan perineum kaku. Kemudian langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut adalah, nah, di sini kita tandai bahwa kepala janinnya sudah tampak 5-6 di vulva. Kemudian didapatkan lagi bahwa perineumnya kaku. Maka di sini kalau perineumnya kaku, maka kepala bayi akan sulit lahir ya, teman-teman. Jadi dilakukanlah pelebaran jalan lahir ya, teman-teman, yaitu dengan cara episiotomi mediolateral supaya janinnya itu bisa leluasa keluarnya, teman-teman. Kecuali kalau perineumnya elastis, maka tidak perlu dilakukan yang namanya episiotomi, teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya mengurangi angka infeksi, kemudian itu angka kesakitan ibu ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Makanya kalau perineum elastis tidak perlu dilakukan episiotomi. Kalau perineumnya kaku, maka dilakukan episiotomi dengan catatan bahwa kepala janinnya sudah tampak sekitar 5-6 cm di vulva, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Nyonya C, usia 20 tahun, telah melahirkan anak pertama di PMB. Bidan telah memberikan suntik oksitosin 10 unit secara IM dan melakukan PTT. Plasenta lahir 8 menit kemudian. Apa asuhan yang paling tepat dilakukan bidan? Nah, asuhan selanjutnya setelah plasenta lahir itu adalah apa, teman-teman? Melakukan masase fundus uteri untuk mempertahankan kontraksi uterus ya, teman-teman, untuk mengecek kontraksinya apakah bagus atau tidak kayak gitu. Nah, setelah melakukan masase fundus, maka dilakukanlah pengecekan kelengkapan plasenta kayak gitu ya, sesuai dengan urutan dari APN, teman-teman. Nah, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang C, melakukan masase fundus uteri setelah plasenta lahir ya. Jangan kebalik ya, teman-teman. Kadang kan ada orang yang bingung ngecek dulu baru masase. Nah,
Takutnya kalau kita tidak melakukan masase dulu, ternyata dia atonia misalnya ya teman-teman. Uterusnya nggak kontraksi. Kita sibuk dengan mengecek kelengkapan plasenta. Kita nggak sadar darah yang keluar itu udah berapa banyak kayak gitu. Ibunya nanti bisa mengalami shock ya teman-teman. Makanya gitu dilakukan masase penuh uteri. Misalnya kalau ternyata ibunya ada perdarahan, kontraksinya itu tidak adekuat, dicurigai atonia uteri ya teman-teman. Kayak gitu. Nah jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Nyonya S, usia 26 tahun, G1P0A0, hamil cukup bulan datang ke PMB pukul 8 pagi dilakukan pemeriksaan dalam dan diketahui pembukaan serviks 3 cm. HIS terjadi 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 35 detik. 4 jam kemudian pembukaan tetap 3 cm. Setelah itu 4 jam berikutnya pembukaan 5 cm. Keputusan klinis yang tepat pada kasus tersebut adalah, oke, bisa masuk ke patograf itu kalau pembukaan berapa? Buka 4 ya. Buka 4 udah baru bisa dinaikin patograf, teman-teman. Tapi kalau nggak salah aku yang terbaru ini tergantung HIS-nya ya. Kalau HIS-nya belum 4 kali dalam 10 menit, itu nggak usah dimasukin ke patograf dulu kayak gitu. Mungkin dari kalian ada yang eh, tahu, boleh komen di kolom komentar tentang hal itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soalnya. Nah, setelah itu 4 jam berikutnya pembukaan 5 cm. Nah, berarti dia tadi jam 8 ya, itu bukanya 3. Kemudian 4 jam kemudian berarti jam berapa tuh? Jam 11 bukan 8, 9, 10, 11, jam 12 ya teman-teman. Jam 12 itu buka 3 ya, masih 3. Kemudian 4 jam kemudian sekitar jam 4 ya teman-teman, jam 4 sore itu buka 5. Nah, jam 4 sore ini baru bisa kita naikkan ke partograf teman-teman ya. Jadi tidak nanti kalau misalnya langsung secepat-cepat masukin partograf nanti salah diagnosis kayak gitu teman-teman. Nah, jadi keputusan klinis yang tepat itu adalah tetap melakukan observasi dilatasi serviks dengan menggunakan pantograf. Apakah kira-kira pembukaannya itu melewati garis waspada atau maksudnya garis waspada atau melewati garis bertindak atau apa kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ibunya ini sudah melewati garis waspada, jadi kita harus siap-siap untuk melakukan tindakan entah itu kolaborasi rujukan atau kolaborasi dengan SPOG teman-teman kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang B. Gitu. Aku rasa kalian semua pasti udah paham tentang yang kasus kayak gini. Lanjut ke soal yang terakhir. Teman-teman, lanjut lagi ya ke soal yang terakhir nih. Kita baca bareng-bareng. Tuan A merasa senang ketika detik-detik awal kelahiran bayinya. Ia melihat betapa cantik anaknya, sempurna dan tidak cacat. Sejak saat itu, Tuan A merasa dirinya berbeda dan mempertanyakan pada dirinya sendiri kemampuannya bersama istri dalam menjaga, merawat, dan membesarkan anaknya. Karena hal ini memang pengalaman yang pertama. Pengalaman Tuan A tersebut bersifat alamiah dan tugas bidan sebagai tenaga kesehatan yang pertama kali adalah, oke, di sini tuh sebagai peran barunya ya, sebagai ayah kayak gitu teman-teman. Dan dia merasa kayak mampu nggak nih ngurusin anaknya kayak gitu. Apalagi ini pengalaman pertama. Nah jadi ini tuh peran banget, peran pertamanya lah dia sebagai seorang ayah kayak gitu. Jadi butuh yang namanya adaptasi kayak gitu ya, adaptasi ke peran yang baru ini. Nah makanya tugas bidan sebagai tenaga kesehatan yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah yang B menurut aku ya, membantu proses adaptasi peran barunya ya. Mungkin kita bisa bantu eh, suami istri ini tentang bagaimana peran ayah, peran ibu, cara merawat bayi, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi makanya nomor 5 ini jawabannya adalah yang B, membantu proses adaptasi teman-teman, adaptasi terhadap peran baru ya. Kan tadi di sini dia merasa dirinya berbeda ya ini, makanya ada gambaran dia ada peran barunya nih sebagai ayah gitu ya, ngerti ya maksud aku teman-teman. Nah, jadi perlu adaptasi nih dari yang sebelum jadi ayah dan sekarang sudah jadi ayah kayak gitu. Nah, jadi nomor 5 itu aku adalah yang B jawabannya. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar juga. Dan segini dulu 5 soal dari aku, semoga bisa membantu persiapan P3 kalian. Dan aku ucapin terima kasih banget yang udah selalu nontonin video ini dan yang udah subscribe juga. Terima kasih banget yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan juga jangan lupa di share, komen, kemudian di like video ini, serta di nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku.
Oke teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.